Semangat ya, jadi ya, semoga bisa bebas ya, dan nama baiknya bisa dipulihkan, gitu ya. Kami dukung semua, terima kasih ya. Salam keadilan. Saya saat ini sedang berada di sidang peninjauan kembali dari Jessica Kumala Wongso. Ya, pada hari ini sidang Jessica Kumala Wongso dalam peninjauan kembalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, ya, menghadirkan saksi ahli IT ya, Rismond, ya, Sianipar, di mana Rismond ini memaparkan novum yang ditemukan oleh pihak pemohon ya, dalam hal ini dari kuasa hukum dari Jessica, untuk membuktikan bahwa CCTV yang dihadirkan pada tahun 2016 lalu itu adalah dugaannya banyak terjadi rekayasa, dipotong, dan banyak hal yang disampaikan oleh Rismond ya terhadap CCTV yang dipaparkan di dalam persidangan 2016 yang lalu. Ini akan sama seperti peristiwa Vina dan Eki, banyak sekali dugaan-dugaan rekayasa, dugaan kejanggalan di dalam peristiwa ini. Ya, kita berharap ya, sekali lagi kita berharap bahwa sidang PK ya dari Jessica Wongso ini, majelis hakim dan juga majelis PK nanti di Mahkamah Agung ya, dapat memberikan keadilan ya, rasa keadilan dan keadilan bagi Jessica Kumala Wongso ya, karena ini sangat penting sekali bagi penegakan hukum. Saya tadi berbincang banyak dengan Jessica ya, kita bertanya kepada Jessica ya, dia katakan, "Bang, saya yang merasakan, saya 8,5 tahun ada di dalam tahanan. Ini nggak beda jauh dengan para terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon yang juga 8 tahun mereka ada dalam tahanan. Bedanya Jessica divonis 20 tahun, dia sudah PB, pembebasan bersyarat, dan sekarang dia wajib lapor sampai selesai masa hukumannya. Bagi terpidana 7 di Cirebon, ini seumur hidup dia tidak bisa PB dan tidak bisa ada potongan tahanan ataupun berkelakuan baik apapun ya, itu tidak bisa dia dilakukan, didapatkan oleh para terpidana. Itu bedanya dengan Jessica. Jessica sama dengan para terpidana lain, bersikukuh mengaku tidak melakukan pembunuhan seperti yang dituduhkan pada tahun 2016 lalu, melainkan bahwa ini dia adalah korban dari rekayasa kasus yang didapatkan menurut Jessica. Jessica mencari keadilan ya, rakyat dari 2 kasus di Cirebon, Vina dan Eki, juga Jessica Kumala Wongso, dan kebetulan tahun 2016 yang lalu sama ya, tentu ini sangat memprihatinkan potret hukum rakyat Indonesia menggugat. Jessica tidak mau mengajukan gerasi, waktu itu sudah ditawarkan kepada Jessica oleh pengacaranya waktu itu Profesor Dr. Otto Hasibuan dan tim ya, tapi Jessica tidak mau karena dia merasa tidak melakukan pembunuhan seperti yang dituduhkan kepada dia ya. Menurut saya ini adalah satu prinsip buat Jessica. Dia katakan lebih bagus saya menjalani pidana, kalau perlu saya mati di penjara daripada saya mengakui apa yang tidak saya perbuat. Itu pun tadi dia sampaikan ke saya. Dia katakan kenapa dia PK padahal dia sudah bebas sekarang secara bersyarat, secara fisik dia tidak lagi dikurung. Bukan soal bebas dan tidak bebasnya, menurut Jessica bahwa dia mencari keadilan. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah, ya biarlah kebenaran menemukan jalannya sendiri, dan biarlah proses persidangan ini menemukan kebenarannya, dan biarlah proses persidangan ini dapat menghadirkan fakta yang sebenar-benarnya. Sama seperti 7 terpidana yang ada di kasus Vina dan Eki Cirebon, mereka juga ingin mengejar kebenaran. Biarlah kebenaran yang kita kejar bersama ini terwujud ya, untuk perbaikan hukum, penegakan hukum di Indonesia pada masa-masa yang akan datang ya. Kita kawal terus, itu sebabnya saya selalu mengingatkan dan saya selalu mengupdate, karena saat ini media sudah mulai kehilangan gairah untuk mengawal kasus PK di 7 terpidana Vina dan Eki di Cirebon, dan juga Jessica khususnya juga ya. Biarlah terus
kami, ya khususnya saya selaku kuasa hukum, saya akan teruskan bersuara, terus akan mengupdate video walaupun masyarakat sudah mengetahui jalan ceritanya. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa peristiwa ini masih terus perlu kita kawal bersama untuk menemukan kebenarannya. Ya, nah, peristiwa Vina dan Eki Cirebon yang menimpa 7 terpidana yang masih seumur hidup di Lapas Kesambi Cirebon dengan Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang masih bergulir, ini memerlukan pengawalan dan perhatian kita bersama. Mari kita kawal bersama, mari kita ikuti proses sidangnya. Semoga keadilan menang di atas segala-galanya. Demikian, salam keadilan. Saat ini saya sudah bersama dengan Jessica Wongso ya. Kita ada di sidang ketiga ya, PK ya. Sidang ketiga PK hari ini rencananya Pak Rismon ya, selaku ahli IT akan hadir ya. Jessica tetap semangat, yakin keadilan itu ada di kita, ya semua. Ada kesan-kesan kira-kira apa harapannya? Harapannya yang terbaik aja. Saya hanya boleh berdoa dan melihat nanti ujungnya gimana. Ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya, keadilan dan juga apalagi Jessica ya, kejadiannya sama loh tahun 2016 persis sama dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon ya. Jadi kita berjuang bersama-sama, mereka sudah proses PK-nya selesai, mudah-mudahan Jessi juga mendapatkan keadilan gitu kan. Kita akan berjuang keras mendukung apa yang sudah kita lakukan, bukan soal bebas dan tidak bebasnya, tapi soal kebenaran gitu loh, Kang Asal ya, gitu loh, bahwa kalau orang tidak bersalah intinya tidak boleh dihukum gitu kan. Apalagi ini sudah 8 tahun ya, 8 tahun apa? Sama ya, 8 tahun ya, 8,5 tahun menjalaninya. Kemudian ada yang mau disampaikan? Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Bandung. Ya, terima kasih ya. Oke ya, terima kasih semua. Jessica, semangat ya. Musik kasih semangat. Ya, Wongso, saya Wongso. Lebih. Kalau saya Wongso itu dari Jepang. Numpang lagi di Kalimantan. Itu lagi pasangannya sekiranya di WA sehingga nggak tahu pindah ruangan. Juga sih di sini ada wali pagi gitu ya. Orang di bawah nggak ada. Makanya kayak kakak ada gitu. Inilah hari ini sidang yang ketiga. Sidang ketiga ini keterangan ahli dari pemohon namanya Rismon Syahribar. Puji Tuhan, alhamdulillah didatangin sama Jutek. Iya kan? Alhamdulillah, syukur didatangin nih sama Kang Jutek. 4 Kang Didi. Nah, ini datang untuk melihat sidang Jessica mengasih support, gitu, ya kan? Nah, ini Jessica-nya, gitu ya. Kita kasih support, kita kasih support. Semoga harapan keadilan buat Jessica Kumala Wongso dapat dikabulkan PK-nya. Nama baik Jessica bisa dipulihkan ya, karena Jessica mengajukan PK bukan untuk mau supaya dia bebas, tapi untuk mengembalikan nama baiknya, karena kalau secara pidananya sudah selesai, Jessica menjalani sudah PB ya, sudah pembebasan syarat ya, tinggal menunggu pembebasan murni ya, full. Tapi yang paling penting adalah bahwa dalam perbuatan ini Jessica ingin memperjuangkan haknya, kebenarannya, bahwa Jessica tidak berbuat apa yang dituduhkan ya. Makanya luar biasa saya dengar dari Jessica lewat Pak Otto Hasibuan, katanya ditawarkan di garasi ya, untuk ini nggak mau dia. Kenapa? Karena merasa tidak berbuat ya, makanya dia berjuang lewat pengadilan PK ini gitu ya. Jadi dia tidak mau jalur-jalur lain seperti gerasi, seperti kemarin dia tidak lakukan gitu guys ya. Mantap ya. Terima kasih Kang Jutek atas kedatangannya nih, memberikan support kepada kita tim lawyer sama Jessica.
Semoga berhasil ya. Amin, amin, sama-sama. Kasih. Satu perjuangan juga nih kita. Soalnya di mana waktu di Vina. Di Cirebon ya. Bukti elektronik boleh nggak? Yang pasti itu sudah jauh dari kebutuhan yang mulia. Tidak boleh menurut. Tidak boleh, baik yang mulia. Untungnya dalam persidangan 2016 ini jadi alat bukti petunjuk ya, bukan alat bukti elektronik. Saudara ahli tadi saya punya jawaban sendiri. Ya, untuk pembandingan warna kopi di kamera CCTV 9, Christopher Harimandianto itu sengaja memanipulasi segmen. sudah pernah disampaikan belum? Jangan diulangi jawabannya. Sederhana kok. Belum ya? Belum. Benar belum? Ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Anda ngomong tuh sekarang terkait dengan metadata. Tahun 2016 Anda itu dalam putusan sudah ngomong kejanggalan pada analisis metadata BAP ahli Muhammad Nuh. Ini ada channel-channelnya juga, ada di putusan. Jadi apa yang ruang lingkupnya, apakah hari ini diperdetail? Karena ruangannya sama, hanya metadata, warna kopi, pergerakan, itu nggak ada yang baru. Karena saya Apa yang saya sebutkan di situ? Kan CH berapa saja? channel Ada di keputusan. dalam putusan Anda sudah bahas channel 17 di sini. 17. Tadi yang saya jelaskan 17. Saya ngomong dalam putusan channel 17. Saya kan nanya ruang lingkupnya apakah ada yang didetailkan, tapi ruangannya sama, hanya membahas metadata. Coba pahami dulu. Sudah cukup, saya jawab. Sudah, tinggal jawab. Saya jawab. Silakan. Apa yang baru adalah yang ditemukan adanya freeware erase stop Oke. untuk memanipulasi Dicatat. dimensi frame dan laju frame codec itu belum ada di 2016. Oke, berarti Freeware freeware ada dua, satu. remake dan erase stop. Freeware dan Raja. Oke, lanjut ada lagi. Berarti yang lainnya sama ya? Karena yang beda cuma itu ya. Loh, Bukan, masih banyak. yang beda. Masih banyak. Mau ditanya Keberatan yang apa? mulia, keberatan yang mulia. Jangan didikte gitu yang mulia. Ya harus mentalnya semua. Saudara termohon ya, saya bertanya saja lah. Baik yang mulia. Tadi ditanyakan apa lagi? Sudah. Saya mengatur jalan pertanyaan karena saya bertanya. Ya. Tapi kan saya menjawab, jatah saya menjawab. Silakan bertanya. Baik. Didengar ya. Jadi Antum dalam BAP Muhammad Nuh Al-Azhar itu bahkan jauh lebih penting daripada apa yang ditayangkan. Yang ditayangkan hanya deskripsinya, tetapi informasi kunci yang sebenarnya pada dari data digital yang dia tampilkan, yang dia jelaskan ada di metadata tersebut. Itu yang paling penting. Ibu tanyakan kepada siapapun, ahli-ahli ini memang itu jawabannya. Metadata adalah harga mati. Kami lanjutkan yang mulia. Simpel pertanyaan kami, apakah BAP Nuh yang saudara periksa itu masuk dalam bukti digital berkas perkara yang terdapat dalamnya BAP Nuh, apakah itu termasuk dalam bukti digital atau bukan? Ya, bukti digital yang diprint dalam BAP gitu, dicetak itu. Baik. Makanya tadi kembali lagi, metadata itu harga mati. Dia tidak bisa diketik, tidak bisa salah ketik. Dia berupa screenshot produk dari software. Baik. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Tadi ahli menerangkan bahwa saudara melakukan pemeriksaan terhadap metadata BAP Nuh. Di manakah saudara melakukan pemeriksaan tersebut? Apakah di suatu tempat tertentu seperti di laboratorium digital forensik atau di kantor saudara? Kita keluar lagi, kita keluar lagi, kita keluar lagi, kita keluar lagi.
Gitu aja tersinggung. Keterangan ahli tadi, apakah ini sudah cukup membuktikan atau sudah cukup membangun konstruksi yang ingin ditampilkan? Ya jelas lah kalau memang itu rekayasa, sudah kelihatan rekayasa, 20 segala macam, jangan jarak yang jauh tuh udah kok nggak bisa jelasin apa-apa, harus jarak itu apa itu dipaksakan aja, gitu. Kira-kira begitulah. Gimana sih kalau kita nggak bisa melihat yang jelas, gitu? Apa harus jadi alat bukti? Ya kan sebentar juga terlihat apa-apa pergerakannya, itulah kira-kira, ya kan? Kita sih yakin lah, gitu kan. Memang kita bicara ini bukan siapa yang bicara, itu ahli itu ahlinya lagi, gitu kan, ahli dari sektor forensik, ya, gitu kan. Ada berapa ahli lagi yang akan Mungkin 3. Kita waktu jam berapa? Ya, kita keberatan kita tadi itu yang akan kita sampaikan. itu belum keluar jurus. Salam keadilan. Sidang Jessica Kumala Wongso pada hari ini baru saja selesai, ya, menghadirkan saksi ahli Rismond Sianipar. Ya, Rismond tadi terlihat di dalam persidangan menyampaikan beberapa hal tentang kesaksiannya, pengetahuannya terhadap peristiwa Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016 yang lalu, ya, di mana ada dugaan bahwa ada rekayasa terhadap CCTV, ya, video hasil rekaman CCTV yang dihadirkan menjadi bukti pada tahun 2016 yang lalu. Tentu ini memprihatinkan, ya, memprihatinkan oleh karena kalau betul dugaan itu terjadi, ya. Terlihat beberapa kali dalam sidang tadi, Rismond menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini kuasa hukum, dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari termohon. Terlihat agak suasana agak meninggi dan agak panas sedikit oleh jawaban yang diberikan Rismond Sianipar dalam persidangan, karena hal ini semata-mata karena Rismond merasa bahwa apa yang tanyakan itu adalah ada hal yang, ya, menurut Rismond mungkin, ya, bahwa itu sudah terjadi atau sudah pernah dia ungkapkan bahwa itu kebenaran, tapi ada kesan, ya, dari pihak yang ada di dalam persidangan peninjauan kembali ini, ya, dalam hal ini termohon, ya. Seharusnya di dalam persidangan peninjauan kembali, menurut saya selaku juga kuasa hukum yang menangani peristiwa Vina dan Eki di Cirebon, peran dari termohon di sini pasif, ya, hanya mendengarkan, menyimak, dan berpendapat, ya, apakah bukti yang diajukan terhadap 263 KUHP, ya, 3 hal novum, kekeliruan, kekhilafan hakim itu nyata atau tidak, ya, bukan menghadirkan, membantah apa yang dihadirkan pemohon, karena ini adalah upaya hukum luar biasa menurut saya, ya, bahwa ini hanya milik pemohon, ya, pemohon yang akan membuktikan, pemohon yang akan membawa semua bukti, saksi, ya, sedangkan termohon dalam hal ini hanya pasif menyimak, ya. Saya dengar dalam persidangan tadi bahwa termohon ingin berkeinginan untuk mengajukan saksi ahli, ya, menurut saya ini tidak mungkin terjadi. Boleh diizinkan dalam persidangan PK, ya, kenapa? Karena ini bukan persidangan umum pada biasanya, yaitu ada pembuktian baik dari penasihat hukum maupun dari jaksa penuntut umum, ya. Ini jaksa hadir di sini selaku termohon dalam hukum acara pidana kita, bahwa jaksa itu atau termohon itu hanya bersifat pasif, ya, bersifat pasif dalam arti kata hanya, ya, berpendapat, ya. Itu menurut saya di dalam memahami arti dari peninjauan kembali yang disampaikan. Jadi kita serahkan bahwa penegakan hukum ini memang memerlukan pengorbanan, ya, memerlukan kesabaran, memerlukan adu argumentasi, ya,
Baiklah, mari kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa Jessica Kumala Wongso ini. Ya, ini sungguh menarik, satu kasus sama seperti yang dilakukan kami waktu selaku dari kuasa hukum dari 7 terpidana di kasus Vina Eki Cirebon, juga sedang berjuang mencapai keadilan. Dewasa ini, hukum Indonesia ini sekali lagi ya diwarnai dengan ketidakpuasan dari penegakan hukum yang sudah berlalu sekian tahun yang lalu. Ya, saat ini dengan kepemerintahan Pak Prabowo dengan Kabinet Merah Putihnya banyak hal terungkap, ya, seperti pengungkapan mafia hukum yang dilakukan oleh seorang oknum ZR yang ditemukan uang kurang lebih 1 triliun rupiah tunai dengan berikut 51 kg emas di rumahnya. Ya, ini membuktikan juga penangkapan 3 hakim ya beserta dengan 1 oknum pengacara di Surabaya dalam kasus Ronar Tanur. Ini sedikit membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan ya, yang kita duga selama ini ada yang namanya mafia hukum, ada yang namanya maklar kasus, ada yang namanya peradilan sesat, ada yang namanya pembelian perkara, apapun istilahnya dalam penegakan hukum. Ini dugaan-dugaan itu menurut saya dengan tertangkapnya mereka dan terungkapnya mereka ini berbau kebenaran. Itu sebabnya tugas kita bersama untuk mengawal hukum di Indonesia supaya dapat berjalan dengan benar. Hukum itu tidak boleh dapat dibeli, hukum itu tidak boleh dipermainkan, tidak boleh diperjualbelikan, dan tidak boleh diatur-atur. Ya, yang benar harus kita katakan benar, yang salah harus kita katakan salah. Ya, karena prinsip hukum pidana kita adalah siapa yang melakukan, yang melanggar hukum pidana, ya dialah yang harus menjalani dan menanggung menjalani pidananya, bukan orang lain. Jadi sekali lagi, tidak boleh kita negara menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi tidak melakukan ya tindak pidana yang dimaksud, termasuk Jessica Kumala Wongso dan juga 7 terpidana yang ada di kasus Vina dan Eki Cirebon. Ya, tidak henti-hentinya saya terus bersuara supaya kasus ini terus viral, terus dikawal oleh masyarakat. Mari kita dukung bersama-sama, jangan sampai kasus ini menjadi padam, menjadi tenggelam seiring dengan waktu, maka ini tidak bernilai. Maka apa yang kita cita-citakan untuk penegakan hukum, bahwa mereka tidak boleh semena-mena di dalam penegakan hukum ke depan untuk perbaikan hukum di Indonesia dapat terwujud. Mari kita kawal bersama-sama 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon dan kasus PK Jessica Wongso di Jakarta Pusat. Salam keadilan.